Sabtu malam, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar datang ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Silaturahmi politik ini berbuah kesepakatan. Kedua pimpinan partai politik ini siap berkoalisi pada Pilpres 2024 mendatang. Prabowo menyebut komunikasi kedua partai telah dilakukan intensif dalam beberapa bulan terakhir. Muhaimin Iskandar menyebut Gerindra dan PKB membuka diri untuk partai lain bergabung. Alhamdulillah kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024. PKB dan Gerindra siap bekerja sama secara utuh menyeluruh menjelang dan menyiapkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada di 2024. Moga-moga kerjasama kita ini bisa terus dilanjutkan bersama partai-partai lain untuk menuju suksesnya Pilpres, suksesnya Pilkada, dan suksesnya Pileg di 2024. Di saat Gerindra dan PKB bersepakat bekerjasama pada Pilpres mendatang, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut arah koalisi yang akan dibangun PDIP akan dibahas dalam Rakernas pekan ini. Terkait dengan bagaimana kerjasama partai politik, visi misi yang akan diusung oleh calon presiden dan wakil presiden, target perolehan pemilu pada tahun 2024 dan program kerakyatan yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dengan bergerak ke bawah akan dibahas di dalam rapat kerja nasional kedua yang akan dilaksanakan di sekolah partai pada tanggal 21 Juni sampai 23 Juni 2022 ini. Pengamat politik Adi Prayono menilai koalisi Partai Gerindra dan PKB membuka peluang Prabowo dan Muhaimin bersanding. Tentu sebagai upaya untuk menyusun batu bata kekuatan politik soal kemungkinan bagaimana dua tokoh ini bisa bersanding. Meski sebelumnya PKB menyatakan sedang menjalin hubungan cinta segitiga dengan Demokrat dengan PKS secara diam-diam. Tapi kalau melihat chemistry-nya, saya lihat bahwa PKB jauh lebih banyak berharap bisa bersanding dengan Prabowo, bisa berkoalisi dengan Gerindra yang menurut mereka jauh lebih realistis untuk bisa maju. Pertemuan Prabowo dan Muhaimin hanya berselang sehari setelah Partai Nasdem mengumumkan 3 bakal capres yang akan diusung, di mana tidak ada nama Prabowo Subianto. Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% membuat partai politik mulai mengambil ancang-ancang koalisi. Partai Golkar, PAN, dan P3 telah membentuk poros koalisi Indonesia Bersatu. Sebelumnya PKB dan PKS juga sempat melakukan penjajakan hingga muncul koalisi semut merah. Patut ditunggu apakah pintu koalisi yang dibuka Gerindra dan PKB akan diisi dua partai lain seperti PKS dan Demokrat. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa saja bentuk konkret kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar dalam silaturahmi politik semalam? Saya akan tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Pak Jazilul, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Sofi. Seru loh, kemarin wartawan pada nunggu setelah Pak Muhaimin dan juga Pak Prabowo keluar selesai bertemu. Jadi kemarin dalam konversi itu bilang bahwa ada kesepakatan untuk bekerja sama. Boleh tidak saya diterangkan lebih mendalam lagi, lebih spesifik lagi. Apa betul salah satu kesepakatannya adalah Prabowo Muhaimin menjadi pasangan capres untuk 2024? Tentu tidak hanya di luar yang heboh, di dalam juga heboh karena kita di dalam ini makan-makan sambil minum kopi hambalang. Oke. Ikannya Pak Prabowo. Nah, bagi PKB dari awal kami sadar betul bahwa PKB suaranya tidak cukup untuk mengusung Gus Muhaimin menjadi calon presiden. Makanya kami melakukan komunikasi dengan partai yang lain, PKS, Demokrat, kemudian kita sebut dengan semut merah. Tetapi komunikasi atau pacaran dengan semut merah itu belum saling mengikat dan juga memungkinkan untuk masuknya partai lain. Nah,
di tengah-tengah itu ternyata takdir berkata lain. Artinya ada partai yang tidak hanya semut, PKB di atas suaranya, yaitu Partai Gerindra. Ya. Nah, maka kita lakukan penyamaan visi, frekuensi, arah gitu, dan sudah hampir deal, tinggal janur kuningnya saja, peresmian pengumumannya. Oke. Kalau Pak Jazilul bilang tinggal janur kuningnya saja, berarti sekali lagi pertanyaan saya, capres dari Gerindra dan PKB adalah Prabowo Subianto, capres-cawapresnya adalah Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, begitu? Betul. Jadi calon presidennya Pak Prabowo Subianto atau Mas Bowo, calon cawapresnya Muhaimin Iskandar atau kita sebut Gus Muhaimin. Oke, Pak Jazilul, andai malam hari ini saya bisa berhubungan dengan politisi Gerindra, apakah juga akan menyampaikan hal yang sama? Sudah ada kesepakatan itu bahwa cawapresnya tidak akan berubah dari Pak Muhaimin? Saya kalau ada politisi Gerindra yang ikut gabung, saya senang sekali karena akan lebih didengar oleh semuanya. Masyarakat dan publik, supaya memunculkan keraguan-keraguan bahwa kesepakatan yang dibangun oleh Gerindra dan PKB, kesepakatan yang suka sama suka, riang gembira, dan menuju kemenangan. Oke, soal suka sama suka, ini kan beberapa pekan kemarin itu Cak Imin sangat vokal di berbagai media massa, menyatakan bahwa firm begitu ingin menjadi capres. Ketika sudah ada kesepakatan ini berarti legowo ya menjadi cawapres ya? Yang pada benteng terakhir sampai hari ini sebenarnya di dalam hati kecil saya, Gus Muhaimin harus menjadi capres. Tetapi politik itu juga fakta-fakta yang harus dihadapi, kompromi-kompromi yang harus digunakan, sehingga mandat PKB untuk mengusung Gus Muhaimin menjadi harus kita dudukkan di meja, dan kalau memang itu adalah jalan terbaik Gus Muhaimin menjadi cawapres, maka kami dan seluruh kader PKB harus menerima itu sebagai kenyataan. Baik. Untuk kita perjuangkan. Baik, Pak Jazilul, begini, Anda adalah politisi PKB, di mana semalam juga ikut bertemu dengan Pak Prabowo dan beberapa petinggi Gerindra lainnya. Apakah betul pertemuan semalam, kemudian konferensi pers semalam yang bilang bahwa akan ada kerjasama itu sebagai bentuk respons karena Partai Nasdem sudah terlebih dahulu mengumumkan 3 bakal capres dan di dalamnya tidak ada nama Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo dalam berbagai macam survei selalu unggul top 3 lah paling tidak. Tentu spekulasi publik yang menyatakan seperti itu, tetapi kami tidak ngomong atau di meja itu tidak ngomong soal partai lain, apalagi yang menjadi keputusan partai lain seperti Nasdem. Cuman sedari awal kami dengan Nasdem itu sama, cuman punya 10% suara. Tak mungkin bekerja sendiri, jalan sendiri. Nah, kalau yang lain tidak terbangun komunikasinya atau koalisinya, maka menjadi jomblo. Nah, ini yang juga PKB khawatirkan. Mudah-mudahan Nasdem tidak jomblo. Baik. Nasdem bisa bareng-bareng meskipun tidak ada nama Pak Prabowo di situ, kan itu bisa diveto oleh DPP-nya. Oke, begini, kalau kemudian semalam sudah ada kesepakatan untuk saling bekerja sama, tadi Pak Jazilul juga bilang bahwa politik itu sebenarnya ada fakta dan sifatnya juga cair sebenarnya, toh pemilu masih 2 tahun lagi. Apakah memang partai, maksud saya calon presiden yang akan diajukan oleh Partai Gerindra sudah firm Pak Prabowo saja, tidak akan ada nama lain? Sepanjang pengetahuan saya sudah firm tekad Gerindra untuk tetap
memajukan Pak Prabowo Subianto menjadi capresnya calon presiden. sudah firm, tapi apakah Gerindra dan juga PKB sudah firm dengan Caimin sebagai PKB cawapresnya? tetap harus menyampaikan kepada konstituennya bahwa kami sudah berusaha keras agar Gus Muhaimin menjadi calon presiden, tetapi nanti kalau faktanya, realitanya Pak Muhaimin calon wakil presiden tentu harus kita terima. Ini PKB. Kalau buat Gerindra nggak ada soal, karena Gerindra dari awal itu sudah mengusung Pak Prabowo. Baik. Tapi ketika Gerindra dan PKB sudah mencapai kesepakatan semalam itu, menggunakan kalimat kerjasama itu, seberapa yakin bahwa duet Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar itu akan cukup menarik untuk para pemilih? Pertama, kalau ini betul-betul terjadi, maka ini pasangan yang pertama kali launching, yang pertama kali ini bagi kami. Bagi kalau rakyat, ya, kalau kejadian ya. Ya, kalau kejadian, maka kita menang start, itu satu. Itu kita menang start di mana pasangan Pak Prabowo Gus Muhaimin sudah cukup tiketnya, sudah cukup untuk berangkat, tinggal menggerakkan mesin di bawah. Itu salah satu keuntungan. Baik. Kak, tadi Anda bilang kalau jadi, artinya apakah masih ada kans untuk nggak jadi, Pak Jazilul? Sudah tidak ada kans, ini sudah ngunci. Cuman kami tetap yang namanya politik, seni kemungkinan, kami tetap melengkung menunggu pengumuman resmi. Kami tidak ingin mendahului. Nanti kita akan komunikasikan bagaimana cara meresmikannya bareng-bareng dengan Partai Gerindra. Berarti belum di ini ya, belum ada fixed ya? Besok kami sedang akan mendiskusikan hari yang baik. Tapi kalau dari Pak Jazilul sendiri, keyakinan Anda dan teman-teman di PKB bisa mendulang berapa persen suara pemilih kalau duetnya adalah Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar? Apakah keduanya cukup populer? Tentu kita lihat dari jumlah pemilih yang sekarang ada. PKB 13 juta. Gerindra kurang lebih hampir 20 juta. Itu sudah ada 33 juta. Ada 30 juta lebih. Kalau dihitung persentase kami ada 23%. Nah, modal 23%, kalau ditambah lagi dengan partai yang lain, kami menunggu apakah PKS, apakah Demokrat, saya yakin akan melengkapi kemenangan. Nah, itu dari sisi konfigurasi calon yang ada, saya yakin Pak Prabowo dengan pengalaman kemiliterannya, Gus Muhaimin dengan pengalaman di civil society, di aktivisnya, dari akar rumput yang menurut saya sama-sama saling melengkapi. TNI, TNU, baik, sipil, militer, tua, muda, ada di situ semua. Oke, terakhir. Ini kan kemarin karena terlihat sekali PKB tidak ingin jomblo dalam Pilpres 2024, kan sudah ada beberapa manuver, sudah ada pertemuan-pertemuan, bahkan kemarin sempat ada sempat akan membentuk koalisi begitu. Nah, jadi ketika sudah ada kesepakatan kerjasama antara Gerindra dan juga PKB, kira-kira bagaimana dengan PKS, Demokrat dan partai-partai lain yang awalnya hendak diajak berkoalisi oleh PKB? Kami juga bersepakat dengan Gerindra bahwa seperti disampaikan oleh Gus Muhaimin, Pak Prabowo, masih terbuka pintu untuk bersama partai-partai yang lain. Nah, kami yang melakukan komunikasi dengan PKS, dengan Demokrat, tentu kita ingin duduk bersama-sama jika nanti ditemukan kecocokan. Karena apa? Jomblo itu menyakitkan loh. Oke, terakhir. Tapi apakah Pak Jazilul yakin ketika kemarin Caimin sudah melakukan manuver, langsung bikin kesepakatan dengan Pak Prabowo, PKS dan juga Demokrat tidak merasa ditikung? Kenapa? Karena kami dengan PKS, dengan Demokrat, kita duduk di meja dan mengatakan bahwa kami tetap akan melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya. Oke. Dan kami juga terus berkomunikasi hingga hari ini. Oke. Nah, karena apa? Karena yang namanya politik itu akan terus berubah-ubah dinamikanya. Kami di Semut Merah ini saling sayang kok. Iya, tentu karena dan saya seperti yang saya sampaikan, saya mengorbankan semangat saya
untuk mendorong Gus Muhaimin menjadi calon presiden, ini tentu saya juga merasa berat hati saya. Tapi partai politik kita harus bersikap realistis. Di dalam pikiran saya sampai hari ini, Gus Muhaimin itu calon presiden. Baik, oke. Nanti kami nantikan tanggal main peresmiannya. Apakah betul akan sampai pada saat pengumuman ini duet antara Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Pak Jazilul, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam, sehat terus ya Pak ya.